Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Melinda, NPM 101200518, Prodi Manajemen. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yarifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dan Allah, ya Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya. Karena bila jalannya salah, bila jadi ia akan kesasar. Orang yang benar jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya. Ia menjadi orang yang ma'rifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang tersesat jalannya tentu tidak akan sampai pada tujuan yang sebenarnya, yaitu berma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian menjadi orang yang penuh keraguan-raguan, hingga kemudian menjadi orang-orang kafir yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Figur-figur teladan dalam makrifat yaitu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengucapkan hadis ini sebagai jawaban dari pernyataan tiga orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keinginan dan perasaannya sendiri. Kedua, ulama amilun, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Maka akan kita dapati sebagai orang yang rajin sholat, dan saat lain kita dapati senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayanan masyarakat, dermawan, dan sebagainya. Tidak ada ruang dan waktu kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi semua larangannya. Adapun sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah, yaitu akal sehat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk terhadap pengenalan Al-Khaliq, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Sabda Nabi, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Kedua, para Rasul. Para Rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan
sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenali asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perenungan makna dan pengaruh bagi kehidupan, ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Cara ini yang telah Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya, sehingga terbukalah jendela untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Selain itu akan menggerakkan dan membuat hati manusia untuk menyaksikan dengan sesama pancaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Manawi min Ma'rifatullah, penghalang-penghalang pengenal Allah, yaitu ada maradus syahwat dan maradu asyuhab. Maradus syahwat diri dari al-fishku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Kedua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar, dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keempat, al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagai mana dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Yang kelima, kasratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Berkata Al-Bagawi, arain artinya menguasai. Maksudnya telah menutupi, menguasai akalnya hingga dia menjadi mabuk. Yang kedua ada maradu asyubhah, terdiri dari al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terharangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini dilahirkan dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik. Mereka disesatkan Allah Subhanahu wa taala karena mengingkarinya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir dan munafik ini terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga datang kematian yang tiba-tiba. Ketiga ada al-inhirab atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan
keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Subhanahu wa taala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai dan lengah. Sekianlah penjelasan dari saya tentang Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.